Aku mulai nulis, yang berbeda bukan cuma genrenya tapi teknik penulisannya juga gitu. Jadi kalau mau masuk cerita ke sedikit teknis, biasanya sebelum bikin skenario itu dari sinopsis itu bikin dulu kayak ada pointers adegan gitu loh. Hai sahabat Nova. Halo. Hai, kami dari film Teka-teki Tika. Saya Aras Prakasa sebagai penulis dan sutradara. Dan saya Sheila Dara sebagai Tika. Kali ini Ya. kita bakalan ngobrol tentang film Teka-teki Tika. Ya. Proses kreatifnya dari skenario cukup secara teknis prosesnya skrip Teka-teki Tika itu agak berbeda karena kan dari awal tuh ide ini lahir karena pengen bebas nulis sesuatu yang tidak terkungkung oleh patokan Ernest harus bikin komedi gitu. Jadi pengen break free dari pola itu. Nah, ternyata ketika aku mulai nulis, yang berbeda bukan cuma genrenya tapi teknik penulisannya juga gitu. Jadi kalau mau masuk cerita ke sedikit teknis, biasanya sebelum bikin skenario itu dari sinopsis itu bikin dulu kayak ada pointers adegan gitu loh, scene plot atau orang kadang menyebutnya outline. Jadi kayak runutan adegan dari adegan ke adegan dalam bentuk pointers tuh biasa kita bikin dulu sebelum masuk ke skenario. Nah, untuk Teka-teki Tika entah kenapa dari sinopsis aku langsung jump in ke skenario aja gitu. Jadi langsung masuk ke skrip gitu, mencoba sesuatu yang berbeda, nulis aja langsung biar ceritanya ikut dituntun oleh si karakter-karakter yang ada di cerita ini gitu. Itu proses pengembangan skenarionya waktu itu begitu. Jadi biasanya ketika nulis aku suka udah punya bayangan siapa pemerannya itu untuk membantu berimajinasi. Jadi ketika nulis soal Tika udah ada gambaran lah wajah siapa yang ada di situ. Walaupun nanti misalnya ganti pemeran ini ternyata bukan dia, nggak masalah. Tapi at least ada mukanya dulu biar kreativitasnya kayaknya lebih mengalir dengan cara seperti itu. Iya, jadi sebenarnya message-nya kan seperti yang teman-teman lihat di trailer juga, salah satunya isunya memang soal korupsi gitu. Dan aku ketika awal-awal develop ide ini tuh memang salah satu inspirasinya dari korupsi bansos yang waktu itu rame. Semakin meneguhkan gitu bahwa ya memang isu ini tuh harus diobrolin. Maksudnya aku ngerasa orang Indonesia banyak yang masih permisif gitu sama kejahatan korupsi, seolah-olah bukan kejahatan besar. Menurutku ini kejahatan besar yang harus kita musuhi lebih serius lagi lah, kira-kira gitu. Kalau skenarionya tok kurang lebih 4 bulan, kita persiapan tuh hampir 2 bulan, syuting kurang lebih 2 minggu. Kita syuting tuh di bulan awal Juni. Nggak lama setelah itu langsung Delta wave gitu. Jadi kita beruntung sekali bisa menyelesaikan ini sebelum outbreak COVID Delta dimulai waktu itu awal Juni 2021. Ada sih sebenarnya komedi di film ini tapi mungkin porsinya jauh lebih sedikit daripada yang biasanya gitu. Menantang diri apa akhirnya bukan terbebas sih, maksudnya men-challenge Iya sih. diri lah gitu. Iya, menantang diri sendiri untuk mencoba sesuatu yang baru karena udah ngerasa nyaman banget di komedi, kayak udah tahu, udah punya pola, udah punya formula, dan formulanya juga yang kayaknya orang tuh selalu suka gitu. Jadi rasanya juga buat aku sebagai seorang seniman juga mungkin nggak sehat juga kalau aku berkubang di situ terus gitu. Jadi mencoba untuk keluar dan mencoba untuk explore ke ranah yang lebih sulit karena asing ya buat aku gitu. Sebagai penonton sih nggak asing, aku suka banget tipe-tipe film kayak gini. Cuman sebagai pembuat ini percobaan pertama. Jadi kalau masih banyak kurangnya, masih banyak yang mengkritik atau ada hal-hal yang menurut penonton kurang, ya nanti aku akan berusaha terima dengan lapang dada gitu. Kalau dibilang cukup puas sih belum lah, masih banyak aduh ini harusnya diginiin gitu. Rasanya setiap film sih selalu gitu sih anyway, bukan karena Teka-teki Tika doang gitu, selalu rasa kayak gitu. Cuman kemarin ketika kita premier di JAV di Jogja, generally orang suka, tanggapannya secara umum positif. Banyak yang memberikan pujian juga buat penampilan Sheila Dara di situ. Jadi ya lumayan lah. Kebetulan kan dia dibayar pakai exposure di IG saya, jadi ketika orang suka penampilannya dia tuh worth it gitu kan, gitu. Betul. Oke, kembali ke
Ya, sahabat Nova, semoga film ini bisa jadi liburan akhir tahun yang menyenangkan di saat mungkin mau keluar kota atau mau jalan-jalan jauh lebih sulit dengan kondisi PPKM. Mungkin bisa ke bioskop, menikmati hiburan di layar lebar. Semoga film Teka-Teki Tika bisa menghibur. Jangan lupa akan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai tanggal 23 Desember. 2021. Iya, sungguh tambahan yang signifikan. Yeay.